rukun dengan syarat. Kalau syarat di luar semua, untuk aurat di luar, suci dari hadas dan najis di luar, suci badan pakaian di luar, kan gitu. Tapi ketika rukun semua di dalam sholat. Tapi yang paling urgent, yang paling berat itu takbir dan iman. Jadi kita Allah minimal usolli fardhu dzuhri lillahi ta'ala, usolli fardhu dzuhri makmuman lillahi ta'ala. Jadi usul sholat duhur yang 4 rakaat lah, nggak pakai diterjemahkan juga tetap 4 rakaat kan, kecuali qashar gitu. Qashar kan tidak ada ya. Jadi ketika nggak qashar, nggak jamak, duhurnya 4 rakaat. Jadi usul fardhu dzuhri lillahi ta'ala itu sudah terpenuhi 4 rakaatnya, karena sholat duhur harus 4 rakaat. Nggak diterjemahkan juga tetap 4 rakaat, kecuali kalau sholatnya qashar. Jadi Allah, makanya bacaan dalam Al-Quran yang paling panjang 3 alif. Tapi ketika takbiratul Allah itu bisa 6 sampai 7 alif. Karena ternyata dikondisikan hati susah. Ini udah capek, ini nggak kondisi apa? Nggak nyambung. Ini udah capek, udah pelajaran, tapi nggak nyambung. Betul nggak? Ada nggak yang gitu? Ada punya pengalaman. Kata Imam Syafi'i, an-niyatu qasdu syai'in muqtaronan bi fi'liyah. Niat itu, niat itu sengaja menyengaja suatu pekerjaan dibarengkan dengan pekerjaan itu sendiri. Jadi sekali lagi, usolli bukan niat. Udah tempatnya di mulut, waktunya di luar takbir lagi, pasti bukan sholat itu. Jadi usolli itu ketika takbiratul ihram dan itu di hati, sebab tempatnya niat tidak di mana-mana kecuali di hati. Waktunya niat juga ketika takbiratul ihram, mengawali pekerjaan sholat yang pertama. Sungguh sholat sholat Idul Fitri, Idul Adha sama niatnya gitu. Pastinya sholat Idul Fitri itu takbirnya berapa kali sih? Ya? 7 sama 5 Idul Fitri. Banyak juga ya. Jadi berarti sholat Idul Fitri, Idul Adha takbirnya 7. Kalau tidak seperti itu, sebab ada makmum yang sudah memastikan 79. Begitu imamnya takbir, ternyata tidak sesuai dengan hitungan dia. Ya subhanallah. Jadi takbir di dalam sholat yang wajib tidak berapa sih? Ya, takbir dalam sholat yang wajib berapa kali? Sholat apapun juga takbir yang wajib itu hanya 1 kali kan? Hanya takbiratul ihram. Tapi kita ini khatib ini, dan insya Allah semakin kita jam terbangnya banyak, undangannya makin banyak. Betul kan gitu? Kesiapannya juga harus. Ingat, takbir di dalam sholat yang wajib hanya 1 kali, hanya takbiratul ihram. Kecuali sholat jenazah yang memang harus 4 kali. Selain sholat jenazah 1 kali. Imam takbir, sholli sunnatan li Idul Fitri raka'ataini imaman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Setelah itu baca doa kita, baca Fatihah. Di tengah Fatihah mampu selatan teriak subhanallah, karena ada takbir selain takbiratul ihram. Begitu sepi-sepi saja, begitu takbiratul ihram langsung baca surat Al-Fatihah, mampu selatan teriak semua subhanallah, subhanallah, nggak berhenti. Jadi imamnya diprovokasi, mintanya dia, Fatihahnya dibatalkan, ulang tak selesai sholatnya sudah selesai, udah batal, gak usah dilanjutin cuma. Kenapa? Fatihah itu rukun, takbir tambahan sunnah hayat yang kalau ditinggalkan tidak ada sanksi apa-apa.
yang ditinggalkan dalam sholat yang ada sanksinya ketika meninggalkan tahiyat awal atau meninggalkan kunut dalam sholat subuh menurut mazhab Syafi'i. Apa sanksinya? Kalau meninggalkan tahiyat awal, sanksinya sujud seperti itu. Selain itu tidak ada yang disanksi. Berarti orang itu kalau meninggalkan sesuatu yang tidak sanksinya dinyatakan tidak bersalah. Gitu loh. Jadi kalau meninggalkan takbir selain takbiratul ihram tidak dinyatakan bersalah karena ada sanksi. Ini teriak subhanallah, subhanallah. Imamnya terpengaruh, Fatihahnya dibatalkan, ngulang takbir yang diteriakin sama makmum. Sholatnya sudah selesai. Nggak usah dilanjutkan, kalau perlu diulang. Karena apa? Karena membatalkannya. Jadi yang namanya rukun tidak boleh dilemahkan, tidak boleh dimentahkan, tidak boleh dibatalkan dengan yang sunnah-sunnah kalau rukun. Ya. Ini tambahan aja perbedaan syarat di dalam sholat sama rukun di dalam sholat dibanding dengan syarat dan rukun dalam sholat. Jadi oke, mulainya oleh khotbah itu setelah masuk waktu zuhur. Mulai kalau belum masuk waktu. Kalau belum masuk waktu zuhur berarti belum masuk waktunya. Yang kedua, sewaktu berkhotbah hendaknya berdiri jika mampu. Berarti boleh duduk. Nah, kalau nggak mampu, tapi kalau yang mampu berdiri banyak dan bisa khotbah, itu kan masalah. Itu masalah. Yang mampu berkhotbah banyak, itu dan mampu berdiri di masjid itu. Tapi memaksakan orang itu juga pada kondisi seperti itu. Sebaiknya ya menyalahkan sama orang lain yang lebih sempurna. Ketika khotib hendaknya duduk di antara khotbah, disitulah kita baca ayat untuk memastikan bahwa kalau ada ayat yang tertinggal yang seharusnya baca dalam khotbah itu, nah terpenuhilah ketika itu baca Al-Ikhlas. Yang keempat, adalah dengan suara yang keras. Makanya kalau bisa nih khotibnya juga fasohahnya juga. Ada yang nggak bisa alladzina, allazina mulu. Ada yang nggak bisa idazul ijajul. Tidak, ada fatihahnya nggak bisa pakai shot. Sirotol, ihdinas sirotol, misalnya sirotol, bukan pakai shot, bukan ihdinas. Bukan sirata tapi sirata. Pasokannya juga. Nah ini Fatihah, ya bisa. Ya tak bisa dianggap remeh. Fatihah itu luar biasa. Kalau yang lain silakan, tapi Fatihah harus sempurna. Ihdinas dan ihdinas itu sih. Sirata. Nah, jangan sirata. Itu nekar huruf. Kalau Ar-Rahman masih penting, Ar-Rahman karena tidak ada ra dalam hijaiyah. Kalau sin sama sod kan ada. Jadi kalau sod dibatasi tertukar nggak boleh. Nah, yang ngalami boleh, karena nggak ada kan dalam hijaiyah, jadi nggak tukar. Begitu, boleh. Ya, yang nggak boleh itu ditukar. Kaf jadi apa? Kau jadi kaf. Ya, saya ingkadir, saya ingkadir. Sirotol sirata, nggak bisa nggak bisa rohnya ra, tohnya ta, jadi sirata. Ya dibiasain lunak. Yang kelima, hendaknya berturut-turut, artinya jangan tidak ada jeda untuk santai gitu ya, atau ngobrol yang lain. Jadi fokus. Kalaupun duduk di antara dua khotbah, ya selain yang diperintahkan jangan dilakukan. Itu tadi bahasa Al-Ikhlas boleh. Yang keenam, khotib hendaknya fungsi dari hadas dan najis betul. Dan yang ketujuh, hendaknya menutup orang, ya menutup orang dan pakai
busana yang sopan lah. Ya kalau bisa jangan pakai baju penampilan yang memang aurat laki-laki sudah terpenuhi, tapi kan ada etika. Kata dalam Al-Quran, khudh zinatakum inda kulli masjidin. Khudh zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah perhiasan setiap kali kamu mau pergi ke masjid, maksudnya pakaian yang sempurna, yang paling baik. Bukan zina itu artinya perhiasan seperti gelang kalung. Akhirnya dengan hadis itu ada orang bilang, ini ayatnya boleh laki-laki pakai perhiasan gelang kalung. Maksudnya pakaian yang rapi, yang sopan, yang mahal gitu. Kalau perlu, makanya para ulama dulu ada pakaian sholat sunat khusus, jas dan BHS. BHS dulu yang 100% sutra, bukan BHS yang sekarang. Ya, dari BHS yang ada dulu udah susah sekarang. 5 menit lagi tuh Pak. Nah, kemudian selanjutnya khotib itu harus bisa mengkondisikan jamaah untuk fokus, untuk tenang, untuk menyimak, untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh khotib. Ayat-ayat yang dibahas oleh khotib itu harus fokus. Itu. Nah di sini ada apa namanya ayatnya, surat apa itu? Surat Al-A'raf ya, ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nah ayat ini udah di sini aja tempatnya, ya, jangan dibawa kemana-mana. Kalau dibawa kemana rusak nih. Dengan ayat ini mereka berargumentasi dengan ayat ini, orang yang sholatnya berjamaah sebagai makmum gak perlu baca Fatihah, cukup imam saja. Ini ayatnya. Jadi kalau imam sedang baca Quran, kewajiban makmum kata mereka pakai ayat ini memperhatikan, ngapain sih mau pakai baca Fatihah sendiri. Ayat ini, makanya saya bilang ayat ini jangan dibawa kemana-mana, sudah di sini aja makanya. Itu ya, ini bisa apa untuk mengeksekusi hukum ini. Akhirnya mereka menyuarakan makmum tidak perlu baca surat Al-Fatihah ketika sholat. Sebab perintah Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Al-Quran, hendaknya kamu perhatikan, kamu simak baik-baik, nggak sibuk mencari kesibukan sendiri. Itu perhatikan. Imam lagi baca surat, lagi baca Quran, kamu sibuk baca Al-Fatihah, nggak boleh kata mereka. Padahal kata Nabi, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah dalam sholat. Dibaca, oh itu baru untuk orang yang sholatnya sendiri, ya, bukan jadi makmum. Kita kan makmum, cukup dengan imam. Nabi bilang lagi, man sholla khalfal imam falyaqra bi fatihatil kitab. Siapa orang yang sholat di belakang imam dari posisinya sebagai falyaqra bi fatihatil kitab, wajib baca surat Al-Fatihah. Tuh, terbantahkan. Dan kalau kita mau berargumentasi, itu imam sedang baca Quran apa sedang sholat? Kira-kira begitu. Itu imam sedang sholat atau sedang baca Quran? Sedang sholat kan? Lagi pimpin sholat kok. Memang bacaan sholatnya itu diantaranya Quran, tapi yang pasti dia sedang sholat, sedang pimpin sholat, bukan sedang baca Al-Quran. Cuma salah satu bacaannya itu Al-Quran, tapi yang pastinya dia sedang sholat, sedang pimpin sholat. Nah, ini menjadi urusannya bulan Ramadan. Disasar sampai di rumah orang terus. Kita masuk sholat asarnya terlambat berjamaah, di situ banyak orang baca Quran. Gimana sikap kita? Apa kita masih tahu? Berhenti dulu sholat. Atau yang baca Quran, jangan sholat dulu, saya baca Quran. Perhatikan, kapan kelarnya urusannya kalau begitu? Maksudnya kalau ada orang sedang baca Al-Quran, kita nggak ngapa-ngapain, nggak ada kesimpulan apa-apa, simak, jangan bercanda, jangan ketawa itu. Makanya kali ini saya tekankan ayat ini jangan dibawa kemana-mana.
rusak semua nanti urusannya. Yang terakhir, ini ada satu lagi. Mohon maaf karena memang ya situasinya begini ya, kita nggak bisa. Nah, ini sunnah yang bersangkutan dengan khotbah. Kita ambil dari yang terakhir nanti ya. Sunnah yang bersangkutan berkaitan dengan khotbah. Itu ada hadis dari Abu Hurairah, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qala idza qulta li sahibika yaman, idza qulta li sahibika ansid yaman jum'ati wal jum'ati bukhara." Malahan dalam satu riwayat, "Famallahu fala jum'atalah." Siapa yang sia-sia Jumatnya, tidak ada Jumat baginya. Perhatikan ayat ini. Ibadah ketika syarat dan rukunnya sudah terpenuhi sah. Ini tidak termasuk syarat apalagi rukun. Dan ini tidak termasuk yang membatalkan sholat Jumat. Ansib, ya, diamlah kamu, itu bukan sesuatu yang membatalkan sholat Jumat. Karena tidak tertentu dalam syarat apalagi rukun. Jadi sekali lagi saya katakan, melaksanakan ibadat mahdoh ketika syarat dan rukunnya sudah terpenuhi sah. Itu saja patokannya. Ini bukan termasuk syarat dan bukan termasuk rukun. Gak perlu harus mengganggu, merusak ibadah kita. Kesempurnaan mungkin iya, kurang afdol itu saja. Kurang afdol saja, jangan dikatakan fala jum'atalah, ada Jumat baginya. Dan banyak itu hadis-hadis yang begitu. Salah satu diantaranya hadis mengatakan, la sholat tadi jadi di masjid, tidak ada sholat bagi orang yang tinggalnya di samping masjid kecuali kalau sholatnya di masjid. La sholat tadi jadi di masjid, illa di masjid. Tidak ada sholat bagi orang yang tinggalnya di masjid kecuali kalau sholatnya di masjid. Orang tinggalnya di samping masjid, sholatnya di rumah. Menurut hadis ini, wah kasar. Makanya kalau baca hadis jangan seperti orang melangkap sulit. Ini dulu orang kita biar nggak salah. Salah pernah gitu. Barangkali itu Pak yang harus dilakukan karena waktunya sudah. Itu sebetulnya kan saya siapkan itu juga permohonan dari panitia, termasuk juga fikih tentang penyelenggaraan sholat sunnah. Itu ini sudah saya tawarkan. Ya, coba sebentar karena waktunya memang sudah habis. Pertanyaannya cukup 3 kali, 3 orang, 3 penanya. Jawab. 1, 2, 1 lagi. Ya, coba silakan Pak. Yuk. Terkait untuk sudut antara dua khutbah itu. Ya. Sebutan minimal aliran. Ya. Ada orang itu biasanya membaca selawat itu ya. Finalnya gitu ya. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Oh, enggak, itu bacanya Allahumma sholli 'ala sayyidina. Iya. Itu ada aturannya nggak pakai panjangnya seberapa supaya tidak menyalahi yang cukup dengan panjang atau terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tuntutan bukan khotib. Ya, tuntutannya khotib yang suruh baca. Itu pun antisipasi kalau pada khotbah yang pertama itu ada ayat yang tertinggal tidak terbaca. Nah, kalau ternyata sudah dibaca, terus ketika duduk baca lagi, ya tak apa-apa. Itu. Jadi antisipasi. Nah, kalau khotbah yang pertama ada ayat yang seharusnya dibaca tidak terbaca, maka selama masih dalam khotbah itu boleh ayat itu dimasukkan. Misalnya ayatnya nggak dibaca, ingatnya menjelang doa, nggak apa-apa baca ayat sebelum doa nggak apa-apa, selagi masih khotbah itu.
roti. Itu Pak. Nah, Jadi pakai ada Jaraknya, sejak waktu. Iya, agendanya itu pakai. sejak apa? Duduk itu Duduknya. ada aturannya berapa lama ininya. Istiqomah, apa namanya, tumak nina, batasnya tumak nina. Tumak nina itu sebetulnya ya ketika duduknya udah pasti, gak masalah, cuma duduk doang, tapi pasti duduknya sudah gak gerak. Ya dia duduk benar-benar sudah. Semua orang mengatakan bapak itu sudah duduk sempurna, itu sudah cukup. Tadi sudah saya sampaikan sebelum saya itu. Jadi duduk di antara berdua, baca surat Al-Ikhlas atau sekedar temrina. Mungkin sholawat yang tidak bisa, tapi adalah tumakninah dalam duduknya. Jangan kita duduk kemudian buka-buka ini terus langsung bangun lagi. Nah, itu Iya. Jadi untuk memastikan duduk itu jadi agar dia terpenuhi, duduknya terpenuhi ketika sudah apa namanya, tumakninahnya sudah terpenuhi. Itu. Jadi apa namanya, ya nggak harus lama-lama, tidak harus lama-lama. Itu. apa sih itu tumakninah? Biqadri subhanallah. Ya sempurnanya subhanallah 3 kali, kira-kira jarak segitulah tidak waktunya. Jadi tumakninah di dalam sholat kan ada sholat itu saktatus sholat. Nah, Saat-saat memang terhenti gitu. Dan itu tidak harus panjang, misalnya dari satu gerakan ke gerakan yang lain ya, asal nyata saja berhentinya. Jangan misalnya bahasa Fatihah wailin ma'tugali maradhali bismillahirrahmanirrahim, gak gitu, gak langsung ganti sallallahu liman hamidah rabbana itu semua. Jadi selesai apa, berhenti apa, selesainya pasti gitu, baru pindah ke gerakan lain atau ucapan yang lain gitu. Aku mau terus apa, nggak ada putusnya, bukan itu tumakninah. Jadi saktatus sholat, saat-saat memang harus berhenti gitu. Jadi bismillahnya jelas kan, apa namanya, bismillah bisa jangan kita sedang berhadapan dengan Allah. baik. Yang kedua, oke. Ini tadi Bapak ini. Ya. 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 Jadi apa yang dilakukan waktu itu ketika berbicara dia ada yang keadaan alias minum atau mungkin mempersiapkan ada di baca dua di depannya jangan sampai berdiri ya tidak Enggak, boleh. Jadi selama itu masih kategori belum terputus dari khotbah pertama sampai khotbah kedua. Jadi kalau sama seperti mengatakan ngapain, nah ini berarti sudah di luar kewajaran duduknya ini, sudah melampaui batas. Ngapain? Kok nggak bangun? Nah, itu pasti sudah. Jadi jangan sampai itu kesannya sudah terputus, itu sudah nggak mualah lagi, nggak berkesinambungan lagi. Jadi soalnya sudah beda versi lagi tuh, udah beda ini lagi. Ya, iya. Nah, makanya itu kan kata saya, semakin banyak tampil, semakin banyak undangan, semakin siap gitu. Jangan baru di mimbar kita lihat dari ya, batiknya ya, jangan. Insya Allah selesai nanti ya. Banyak yang udah. Ya, jangan. Banyak itu yang coklat itu. Ya. Di mana ini kan setiap masjid itu banyak anak-anak bagaimana pasti berisik. Nah ini untuk kita pengurus masjid antisipasi seperti apa di saat anak-anak berisik pada saat yang itu terbang. Di kategori ini ya kita bilang pasti. Insya Allah. Bapak-bapak ini termasuk orang-orang yang dulu dikeluhkan sama bapak yang lain. Iya nggak kira-kira? Bapak-bapak ini saya yakin itu termasuk yang dikeluhkan oleh bapak-bapak yang dulu. Tapi lah sekarang orang yang mengeluhkan masih hidup. Jadi gini, kalau anak-anak itu dibatasi, apalagi dilarang, kapan anak-anak itu kenal masjid? Nah,
Sholatnya yang dewasa. Sholat yang dewasa itu sholat yang kita sedang berurusan dengan Allah SWT. Jangan terganggu dengan suara bising. Jangan terganggu dengan apa namanya baju teman kita yang di depan yang bergambar. Kita sholat di belakang orang pakai baju batik, gambarnya dulu. Ada belakang itu gambarnya burung tapi itu nggak sama seperti burung saya. Pikirnya macam-macam. Kita sholat betul-betul kita mohon maaf. Sekarang kan banyak ketika bahkan kenapa kita terganggu? Kita sambil sholat, sambil mencari kelemahan orang, sambil menghitung kegagalan orang, sambil memperhatikan perbedaan. Kita sedang berurusan dengan Allah, apa? Sudah biasa saja. Jangan terganggu dengan suara bising, dengan suara tangisan. Ketika kita terganggu, nanti kita nggak mandiri ya. Baik. Itu bisa melatih kekhusyuan di saat-saat seperti itu. Jangan pernah terganggu dengan tangisan anak, dengan kebersihan. Ya, usahakan ditertibkan sama kita. Tapi namanya anak-anak sebelum komat atau begitu komat merdeka benar sudah. Saya tadi begitu komat kok. Insya Allah nanti kayak bapak-bapak anak-anak itu yang dijulukan sekarang nanti akan seperti bapak-bapak sekarang. Iya Pak. Baik, terima kasih jawabannya. Saya tambahkan, jadi ketika ada bising suara seperti itu, hati kita nggak usah ikut ke sana. Begitu. Kita terkhusyuk, nggak usah ikut ke sana. Satu contoh, kita bertamu ke rumah orang lain yang rumahnya dekat dengan pintu kereta. Itu kita kalau nggak biasa itu nggak bisa tidur gitu. Tapi bagi mereka yang sudah biasa dan tidak pernah memikirkan hatinya nggak ikut ke sana, tidur Pak, boleh saja. Jadi kita berlatih memang dalam sholat berlatih agar suara anak-anak kita tidak ikut larut ke sana. Insya Allah aman. Terakhir pertanyaan dari Pak Jikanda. Ini terakhir, mohon maaf karena waktunya habis. Silakan Pak Jikanda. Oh iya. Yaitu berdoa, sudah baca Al-Ikhlas atau berdoa atau sholawat. Jadi dalilnya salah satu doa yang mustajab berdoa ketika khotib duduk di antara doa. Berarti khitobnya ke siapa? Bukan ke khotib. Apa khitobnya? Ke jamaah. Jamaah dianjurkan berdoa ketika khotib sedang duduk di antara dua. Itu untuk jamaah. Ini kan tadi khotibnya itu tadi baca itu boleh juga kepanjangan kan? Wah kurang sempurna tak istighfar deh. Udah Al-Ikhlas, kemudian sholawat. Rasanya belum pas kalau istighfarnya belum. Istighfarnya tahmidnya belum. Akhirnya dong, tahmid nanti mau apa tambah terus itu sudah Al-Ikhlas saja. Itu yang diminta. Dan itu perintahnya nggak wajib, gitu nggak wajib, boleh. Jadi perintahnya adalah untuk mengisi kekosongan itu. Jadi yang dianjurkan berdoa kepada jamaah ketika di antara doa yang mustajabah itu berdoa ketika khotib duduk di antara doa. Jadi hitungnya kepada jamaah, bukan kepada khotib. Khotibnya berdoa ya bagus-bagus juga nggak masalah. Jadi misalnya khotibnya pilih doanya dibanding pilih bahasa ayatnya, ya apa-apa, boleh. Baik, terima kasih banyak Pak Yai telah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Soalnya kita masih pengen berpanjang
waktu memaksa kita untuk menyudahi, dan kita akan ulang kembali esok dalam keadaan sehat walafiat dan kosong-kosong yang sudah sampai di tempat. Insya Allah semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon doanya kayak supaya ditutup dengan doa. Alhamdulillah, Ya Rabbana alhamdulillah bagi jalan sultan Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li ikhwanina wa syuhidina li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal fadlan rabbuna haqqo wa nahnu abduka wa tabaraka bidzalika ahla. Allahumma ya yasir bil asir wa yajid bil katsir wa yafrah bil katsir wa yamhu bi kulli faqir wa yamhu bi kulli da'if wa yamhu bi kulli maqif yasir alaina kulla asir wa taysir yasir. Allahumma ya la yahtaju ila al-bayan wa tafsir hajatuna ya Allah ilaika katsir hajatuna ya Allah ilaika katsir hajatuna ya Allah ilaika katsir wa ta'lamu bihi wa basir. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.